Nah, kemudian juga kalau soal kemerdekaan itu juga eh, apa namanya itu ada satu yang dilupakan itu berkumpulnya orang-orang membuat konsensus itu yang disebut konferensi Inter Indonesia satu dan Inter Indonesia 2 yang kemudian berujung pada KMB yang kemudian melahirkan Republik Indonesia Serikat. Konferensi meja bundar ya. Ya, tahun 49. KMB itulah untuk pertama kali seluruh puak-puak kita ini jumpa dalam satu meja bundar Ya. bersama Belanda juga. Ada tiga pihak itu. Ada tiga pihak yang berunding. Pertama adalah Kerajaan Belanda, kemudian adalah BFO, yang ketiga adalah RI. BFO ini adalah negara-negara federal yang pro pada federal. RI pro pada negara kesatuan atau unitarism sebutnya unitarisme. Paham negara itu kan ada tiga itu pada umumnya. Ada unitarisme, ada federalisme, ada konfederalisme. Uni Eropa itu sebetulnya juga bisa disebut satu negara karena dia satu presidennya, eh, parlemennya satu, eh, tapi dia bentuknya negara konfederasi disebut. Nah, jadi waktu penyerahan kedaulatan itu, dua yang menyerahkan kedaulatan itu sebetulnya bukan hanya Belanda. Nah, itu yang juga kadang-kadang saya juga agak aneh kenapa nggak diajarkan di buku-buku resmi. Eh, Resmi ini definisinya eh, pemerintah yang mendistribusikan bukunya gitu, atau menunjuk sebuah buku atau meminta seorang penulis untuk menuliskan tentang hal itu. Gitu. Ada dua yang menyerahkan itu, satu Kerajaan Belanda dan satu lagi negara Republik Indonesia menyerahkan kepada Republik Indonesia Serikat Tahun kedaulatan 49. itu tahun 49. Nah, itu menjadikan RI, NRI, dulu NRI itu Jogja ya sebutnya. Jadi ada gium itu Jogja adalah RI, RI adalah Jogja. Dan itu legal itu. Sampai Hatta itu bilang ada dua hari yang dua peristiwa yang membuat yang sangat berkesan dalam hidupnya itu. Satu pernikahan dia, satu lagi terselenggaranya konferensi meja bundar. Jejak pemikiran Hatta kalau salah yang tiga jilid itu ada dia apa Hatta itu tulis. Karena bukan bukan mudah mengajak orang berunding. Saya entah orang dari mana-mana mengajak Ari berunding. Terus tentulah Ari nanya atau Ari ngajak saya, tentulah saya nanya, tentulah kita saling bertanya, apa maksud Tuhan datang? Mau apa kita? Terus apa yang mau kita buat? Itu perundingan. Akhirnya bersepakat untuk membuat satu negara yang lebih besar gitu. Namanya eh, negara Republik Indonesia Serikat. Kalau di bahasa Inggrisnya itu United States of Indonesia. Itu kan koran-koran tahun 49 kan banyak menyebutkan itu. Nanti saya bagi koran New York Times itu tentang United States of Indonesia is born gitu. Telah lahir gitu negara Republik Indonesia Serikat. Bukan Nah, bukan hanya Belanda yang menyerahkan kekuasaannya, bukan, tetapi bukan negara Jogja. Nah, kemudian juga Republik Indonesia yang sudah memproklamirkan kemerdekaannya tahun 45 juga menyerahkan kepada menyerahkan RIS, RIS, menyerahkan kepada RIS, ya Republik kepada Indonesia RIS. Serikat. Ya, yang notabene presidennya Soekarno juga, presiden RIS ini, dan dia disumpah menjadi presiden Republik Indonesia Serikat. Nah, waktu itu presiden RI itu namanya Asaad, orang Minang, Presiden presiden RI Republik itu. Indonesia. Ya, namanya Mister Asaad. Itu yang tidak tercatat dalam sejarah atau tercatat juga. Tercatat, sebetulnya tercatat, cuman tidak di apa namanya dialu-alukan gitu, tidak diglorifikasi gitu. Berapa lama jadi Nah, ini presiden?
Ya setahun kurang itulah ya, kan dibubarkannya tahun 50. Nah, kemudian barulah menjadi NKRI. Nah, saya tengok di media sosial ya. Tapi kalau dalam sejarah resmi jelas kok itu, di undang-undang juga jelas. NKRI bukan tahun 45, NKRI tahun 50. Kalau itu clear di formal clear. Di media sosial aja karena sekarang semua orang boleh bercakap, apa yang dia tahu dicakap kan. Bising gitu semua sehingga orang saya lihatnya NKRI tahun 45, Ustadz pun yang kadang-kadang kita hormati ngomongnya NKRI kok tahun 45. NKRI itu satu konsepsi negara. Ada NK itu depannya. Negara kesatuan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya unitary state, negara terpusat, negara terpusat. Nah, lawannya adalah negara federal atau kalau dalam bahasa sininya negara persatuan. Jadi ada negara persatuan, ada negara kesatuan. Itu fight itu zaman itu Ya. tahun 49 itu. Kemudian kalah, kelompok negara persatuan ini kalah, dimenangkan sama kelompok RI yang sejak awal itu mengidam-idamkan negara yang komando pegang sama dia. Seluruh daerah ini dipegang nasibnya sama dia. Itu menang dia. Jadi kenapa disebut negara kesatuan tahun 50? Karena dia melikuidasi, dia membubarkan negara, membubarkan negara Republik Indonesia Serikat. Dibubarkan serikat, termasuk di dalam bubarlah Senat. Membubarkan atau merubah bentuk negara, Bang? Ya merubah bisa Merubah ya, merubah, merubah. merubah. Jangan sampai kita Ya terjerat bisa hukum lagi. merubah. Ya, ya, ya. Mengubah, dia mengubah. Tapi di situ juga sangat fundamental. Salah satunya Senat dibubarkan. Nah itu apa Lembaga-lembaga namanya? negaranya dibubarkan. Ya, Enggak, Senat, Senat. ya, Senat itu kalau dalam negara demokrasi marwahnya tinggi itu, majelis tinggi itu disebut. DPR itu majelis rendah. Kenapa disebut tinggi? Karena ini daerah-daerah itu dalam diandaikan bersatu dia. Bersatu ini beda dengan kesatuan ya. Persatuan sama kesatuan itu beda. Imbuhan pe, nah ini juga terkait dengan ilmu linguistik. Imbuhan pe dan pean dan kean beda. Pean itu menyaratkan adanya proses itu. ya, Pencopetan ya. dengan kecopetan kan beda. Kalau kecopetan Pencopetan korban, ya. bukan. Kecopetan Pencopetan keadaan yang dia sudah jadi. kejadian. Enggak, kecopetan itu keadaan yang sudah jadi kian gitu. Sudah Ya. memang sudah ada dia. Tidak ditanya siapa pelakunya. Iya, Tapi kalau kecopetan pelakunya eksis di situ. Terus apalagi kerusakan, iya, perusakan. Pe perusakan. itu menandakan ada subjek yang berbuat gitu. Pean itu. Nah, Hmm. persatuan itu mengandaikan daerah-daerah tadi sebagai subjek membuat sesuatu persatuan. Nah, kalau kesatuan dia dianggap sudah ada kian gitu. Ini dalam Ini ilmu Bang, bahasa menarik ini Bang. Ini saya ingat salah satu sila di Pancasila. Ini ada kontradiksi tidak kalau dari segi nah, bahasa ini Bang. Persatuan Indonesia. Gimana ini Bang? betul, Sementara kita adalah betul. negara kesatuan. Nah, itu pernah di JR-kan itu sama kawan-kawan Kalimantan Timur. Di JR-kan di Konstitusi Batang Tubuh di pasal 1 ya kalau nggak salah ya. Pokoknya di pasal-pasal awal itu disebutkan negara kesatuan. Padahal dasar negaranya bukan kesatuan. Sila ketiganya persatuan. Kok tiba-tiba turunnya bunyinya itu kok beda gitu. Nah, bisa kita bacanya dari mana? Lambang Pancasila itu adanya kan sejak RIS juga, termasuk burung-burung itu. Dulu namanya Elang Raja Wali ya, kemudian jadi Garuda. Itu Ya. konsep RIS. Nah, begitu dia dibubarkan, bukan bubarkan, apa namanya, mengubah. Begitu dia Dirubah, diubah, ya. bunyi turunannya, bunyi turunannya, sadar nggak sadar, menabrak atasnya sebetulnya. Ini dari segi bahasa ini Bang ya. Arti dari Dari segi bahasa. oh, Dari segi bahasa. Udah nampak, dia mengubah makna atas. Kan harusnya atas
turunnya satu bunyi itu kan, Iya. harusnya satu nada itu. Tapi di bawah dipreteli menjadi kesatuan, padahal di atasnya persatuan. Nah, pernah sempat terjadi tahun 58 itu kan kelompok Sumatera itu membentuk NPRI itu sempat, Negara Persatuan Republik Indonesia, karena menolak untuk dipakai sistem komando, sistem sentral ya, sistem Ini sentral itu seperti itu. isu besar ini Bang, kalau kita lihat ini, yang sila ketiga. Memang itu seingat saya kawan-kawan Kaltim itu pernah judicial review soal itu. Tapi saya nggak ngikuti apa perkembangannya. Tapi harus di cross check lah ya. Saya cuma pernah dengar itu ada yang menjudicial review kan itu dari, kalau saya tidak keliru, Kalimantan Timur. Kawan-kawan Kalimantan Timur itu. Karena itu secara bahasa sangat beda. Jadi nuansa psikologis ketika dia membuat sila ketiga itu memang persatuan. Ini ada puak-puaknya membentuk satu entitas. Disebutkan situ entitas itu persatuannya. Terus tiba-tiba bawahnya dianggap sudah ada kian. Nah, yang lucu ini, yang lucu di pasal 18 itu disebutkan bahwa daerah-daerah kita ini lahir dari negara, NKRI kan. Iya. Kan negara membagi dirinya menjadi bawahnya, menjadi provinsi, menjadi kabupaten, bukan menjadi daerah-daerah. Nah, Iya. satu tuh. Pada saat yang sama, setiap tahun daerah-daerah ini merayakan ulang tahunnya yang ke 1000, ke 200, ke 500 tahun. Sementara negara yang melahirkannya umurnya baru 70-an. Ini kan logika. Tidak Bang, Apakah ini udah kalau itu bisa dibantah mungkin seperti Jogja itu kan yang sudah lama, dia basisnya kota, Jakarta juga basisnya kota. Sedangkan misalnya seperti provinsi NTT itu kan lebih muda dari NKRI. betul? Biasanya gini, negeri lama itu di tingkat dua memang, Ri. Negeri lama. Yang disebut otonomi itu, substansi otonomi dalam skema Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia itu substansi otonominya di tingkat 2, kelas 2, kabupaten kota tadi. Inilah negeri lama nih. Hampir 100% atau 90% itu negeri lama. Yang baru tingkat 1, provinsi-provinsi. Nah, tapi di pasal 18 kan dia juga menyebutkan dia membagi diri sampai ke kabupaten tadi. Nah, notabene daerah kabupaten tadi sedang merayakan ulang tahun yang ke-1000. Misalnya kayak Ternate, yang tua-tua nih, Palembang. Nah, itu kan ke-1000 sekian itu mereka itu. Nah, katanya dia dilahirkan, menurut pasal 18, dia melahirkan menjadi daerah itu. Tapi daerah itu kok merayakan ulang tahunnya lebih tua. Tetapi Nggak sinkron. mungkin misalnya mereka merayakan hari jadi Kota Palembang, bukan hari jadi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Nggak, Sumatera Selatan nggak pernah dirayakan sampai 1000. Tapi Palembangnya. Palembangnya. Ya, Hari ini kan dia tingkat 2 Palembang. karena Palembangnya kan sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, Bang. Jauh lah. Ya, ya Beribu-ribu jauh, tahun yang silam. jauh, jauh sebelum Indonesia merdeka, Palembang sudah ada. Jadi Ya. Tapi layaklah. pasal 18 menyatakan keberadaan kabupaten tadi hasil dari pembagian dirinya. Yang penting mereka bukan mengatakan ulang tahun Kabupaten Palembang atau Memang. uh, Nah, betul. Akhirnya ada kekeliruan fatal gara-gara ada diri yang mendua ini, split identity. Sering kali saya tengok kawan-kawan ini menuliskan ulang tahun Kabupaten eh, daerah X yang ke 500 katanya. Wah, karena orang juga bingung. saya rasa Ini tanahnya sama. itulah kesalahan Tanah sama. dari apa tuh? Dari mungkin siapa yang melaksanakan kegiatan itu, mungkin mereka terjadi kesalahan memberikan apa Ya, nama itu bisa kegiatan. dipahami. Bisa dipahami. Kenapa? Tanahnya sama. Orang-orangnya, zuriatnya sama. Sungainya, sungai yang sama. Nama wilayahnya, nama yang sama. Tapi kok ada dua identiti,
Kenapa ada dua identiti gitu? Itu membuat orang bingung. Itu membuat orang Mereka harus bingung. menghilangkan apa di depannya, misalnya kabupatennya, kata kabupaten dihilangkan, cukup ulang tahun Palembang atau kota Palembang, atau begitupun kota Nah, iya, Makassar. memang memang itu keliru, memang keliru. Cuman bisa dipahami kekeliruannya. Itu membingungkan, membingungkan. Karena itu Iya, tadi zuriatnya sama, zuriatnya sama. Ari anak bapak, bapak anak atuknya terus terus ke atas. Itu kan orang itu juga gitu. iya. Sungai air yang kita minum, sungai yang kita minum kan itu juga. Jadi ada dua identitas di tanah manusia di dalam diri orang yang sama. Itu membuat orang menjadi bingung sehingga banyak sekali saya tengok ulang tahun yang kabupaten yang ke 1.000 gitu, kabupaten yang ke 200 gitu. Itu lucu memang, tapi bisa dipahami kebingungan itu. Kan itu tadi antara negara persatuan tadi dengan negara kesatuan membuat orang bingung di bawah. Tiba-tiba kita split identity gitu, Ri. Satu sisi adalah kita orang lama, kita kan bukan lahir dari batu ini. Ya, Kita kan anak dari rahim yang terus menerus ke atas sudah sampai ribuan tahun yang lalu. Terus macam kena putus, satu sisi sebelah diri kita adalah baru gitu. Macam tidak berlanjut, itu membuat tetapi orang bingung. Saya sangat bisa pahami persoalan itu. semboyannya Bang, kita ini nasionalisme kita tidak perlu diragukan lagi ya, dari Sabang sampai Merauke kita ya fight untuk Indonesia. Tetapi yang dari segi ini tadi, NKRI harga mati, terus yang kedua Pancasila sudah final. Ini Nah, saya kontradiksi nggak, ya, memang saya dari rasa segi bahasa ya. yang sebut NKRI harga mati itu tidak tahu apa yang diucapkan. Ada konsekuensi dari NK itu. Ini kita nggak bicara tentang negaranya, itu kan udah selesai lah. Konsepsinya, cara dia mengelola masyarakatnya, mengelola sungainya, sumber daya alamnya, minyaknya, itu di NK itu, di NK itu, negara kesatuan itu, yang berlawan dengan NP, negara persatuan. Nah, ketika disebutkan negara persatuan, negara negara kesatuan NKRI harga mati, Pancasila juga harga mati. Itu tanda dia tidak tahu apa yang sudah diucapkan. Kadang-kadang saya juga bingung. Beda, terpusat itu, Ri. NKRI itu artinya terpusat. Terpusat. Macam negara komunis, sentral dia. Nah, negara demokrasi tidak sentral. Nah, itu bunyinya ada di Pancasila sila ketiga itu. Tidak Persatuan. sentral. Persatuan. Persatuan artinya saya Iqbal, ada Ari, si A, si B, berkumpul lah kita, bersatu lagi kita situ. Itulah persatuan. Tapi kalau kesatuan, aku nggak nanya kapan kau gabung, kapan aku gabung. Pokoknya kita udah gabung udah lah. Udah kecopetan gitu istilahnya. Udah ada kian gitu. Tidak dihargai lagi prosesnya. Padahal di bunyi pasal 3-nya ada. Jadi banyak yang harus kita edukasi. Saya ini catatan kaki sebentar. Iya, Pernah nengok pesulap merah? Saya agak beberapa kali saya tengok pesulap merah itu iya benar. yang nantang Yang itu. sering buat apa dapat kasus-kasus itu, sering Ya, di nantangin, media sosial rame ya. ya, yang sering Nah, ditantangin oleh sulap merah saya versus melihat dulu, Ustadz siapa itu. iya dukun ya dukun. Saya melihat Hmm. dulu yang melakukan kerja kayak dia itu filosof atau agamawan atau ustadz-ustadz melawan tahyul gitu, melawan yang dianggap sudah biasa gitu. Padahal itu salah fatal. Kalau Ustadz Abdul Somad kan sudah lama bilang mana dukun itu kan. Santet lah nih, santet dia bilang. Nah, tapi ada satu anak muda dari Pesulap, jalur sulap gitu. Sulap, bukan ilmu pengetahuan, bukan agama yang menantang tahyul. Jadi nggak ini kena, muncul lawannya gitu. tidak tidak seimbang ya. Ini sama Iya, sama saja, pemain bola kaki nantangin pemain voli. iya, iya. Tapi yang dibawa sama siapa namanya itu pesulap pesulap itu adalah rasionalisasi, rasio, rasio.
Itu yang dibawanya. Yang rasio itulah dulu dibawa sama ilmu pengetahuan untuk menggusur tahyul-tahyul yang dianggap sudah niscaya gitu. Itu tugas guru itu, Ri. Itu tugas guru. Tugas guru adalah melawan ombak sebetulnya. Hmm. Guru itu melawan ombak. Bagaimana serangan dari luar kelas tadi? Wah, segala macam pengaruh buruk. Di kelas lah dibuat apa namanya itu? Temboknya itu, tanggulnya itu. Makanya disebut kalau dalam pepatah lama kerja guru adalah kerja menahan ombak. Kerja guru adalah kerja melawan ombak. Itu Nah, yang itu terbesar, dilakukan Bang. sama iya, itu dilakukan sama Pusulap itu. Dia bongkar tahyul-tahyul itu. Nah, sama juga dengan tadi NK Negara Kesatuan dan Negara Persatuan antara unitarism itu kan konsep Inggris itu, bukan juga genuine asli juga. Unitarism lawan federalism. Nah, federalism itu ada di Pancasila. Di sila ketiga itu, unitarism ada di pasal awal-awal itu di Undang-Undang Dasar 45 itu. Kalau itu digabungkan kan tanda tahyul sedang bekerja gitu. Tanda orang tidak berpikir, tidak membuka catatan gitu sebetulnya. Memang Itu kalau itu dilihat saya sih pikir hal yang sederhana, Bang. Ini sederhana sekali. Cuma kalau diskusi ini di Indonesia kita ini, kita kurang tahu lah. Mungkin yang mendiskusikan ini dianggap apa? Dia mau menggugat negaranya sendiri atau apa? Sehingga orang takut mungkin mendiskusikan hal-hal yang seperti ini. memang dulu kan ada satu partai namanya Partai Amanat Nasional yang platform dia federalisme. Mungkin masih ingat lah tahun 98, 99, Reformasi. 2000 itu Partai Amanat PAN itu pas reformasi kan platform dia federalisme, federalisme. Tapi serangan kepada dia terlalu kencang sehingga platform tadi dia buang. Mengikut ke Padahal itu adalah gugatan terhadap sistem, bukan negaranya. Ini kadang-kadang ya fitnah ya. Fitnah itu kan kadang-kadang modusnya ya banyak lah sekarang kita tengok di TV itu yang kasus polisi itu kan juga meng-create sesuatu yang sebetulnya bukan itu tembakannya. Orang tembakannya adalah cara mengelola ini. Ini kan cara mengelola ini. Kan ini ada kita berdua nih. Gimana mengelola dua anak muda ini? ya. Itu persoalannya. Bukan wah ini si Ari kumatikan lah, ini si Igor kumatikan lah. Bukan kan bukan itu. Tapi akan ada orang yang ngomong. Nah, itu yang terjadi pada PAN itu kalau saya lihat. Cara Akhirnya mengelola kita berdua ini. akhirnya dia mengalah sudah. Mengalah karena tekanannya terlalu keras. Kayak tadi lah misalnya. Logat kita berbeda. Terus karena Ari punya senjata atau aku punya kekuatan politik, maka logat kula yang kujadikan standar. Itu kan harus digugat. Karena apa? Karena tidak fair, tidak adil gitu. Nah, tapi akan ada yang memframing itu dengan di luar konten, di luar konteksnya. Akan ada pasti. Iya, kalau Adil, diskusi seperti intinya ini nanti adil. dianggapnya komunis. Iya. Bisa, Atau dianggapnya bisa aja. teroris atau apa. Bisa. Apa aja bisa. Kalau memang udah niatnya apa aja bisa. Nih. Udah sering juga lah. Dan ini kan terbukti yang terjadi selama 1 bulan ini kan, yang kasus polisi. Betapa kita terkejut-kejut gitu. Iya. Bisa di-create, menciptakan satu alasan segala macam. Wah, dan ternyata, ya itu kan pelajaran betul. 1 bulan ini kan pelajaran itu. Iya, Bagaimana dia memframing. kalau kasus polisi ya, polisi yang berkasus, polisi tembak polisi yang urus juga polisi. Sehingga kalau pengacara bilang kami tidak tahu lagi mana polisi, mana yang penjahat. Iya, Bingung sekarang. betul. Coba kalau itu terjadi di Polda, pasti mudah. Ya, Betul nggak? kalau yang di perwira tinggi semua kan agak agak sulit karena mereka kenal semua satu Indonesia.
Nah itu, kalau itu maka tadi saya andaikan, jika itu Polda, masalah tidak akan rumit. Tapi karena ini tidak ada lagi kontrol pusat, tidak ada lagi gitu yang bisa melakukan sistem kontrol. Di atasnya tidak ada Jadi lagi. ibaratnya gini, federalisme itu macam menciptakan parit dia itu, Ri. Menciptakan parit. Jadi kalau ada terjangan itu tidak semua kena itu. Jadi tidak ada sentral. Jadi kalau ada salah satu sentral itu dia akan bisa segera dikontrol sama polda-polda lain gitu. Jadi tidak kayak begini karena dia pucuk, siapa yang bisa kontrol pucuk? Itu kan kawan-kawan geng satu geng semua. Tidak ada LI, eh, polisi federal gitu kan. Polisi federal sifatnya koordinator aja, bukan bukan kuasa dia. Nah itu bentuk negara kan juga terkait juga dengan seperti itu. Kita tidak sedang mempermasalahkan bentuk negara ya, hanya dari sisi bahasa saja kita lihat. Ya dari bahasa kan sudah terbukti ada yang tidak matching gitu antara atas dan bawah. Orang tua-tua dulu Kalau udah buat yang disuruh, 5 sila itu. kalau boleh pilih nih Bang, mana yang bagus? Persatuan atau kesatuan? Ini dua-duanya kita pakai nih di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada Persatuan Indonesia. Kalau mau Kalau gini, konsisten, kita ambil yang mana ini bagusnya? kalau saya federal lah, saya Persatuan. termasuk penyokong persatuan. Karena apa? Misal, saya kan nggak tahu Flores. Nanti saya kasih bantuan, ini terjadi di tempat saya. Sok tahu ngasih infrastruktur bantuan untuk ikan kerapu. Nggak taunya ikan kerapu itu 10 tahun yang lalu. Sekarang penduduk itu dagangnya, bisnisnya udang. Iya. Karena sok tahu tadi, sentral itu sok tahu, dia kirimkanlah infrastruktur ikan kerapu. Itu sering terjadi, pasti di Flores juga sering terjadi. Bantuan sok tahu dia, wah Flores itu begini gini gini. Nggak tahu pas dikirim ke Flores salah. Sila ketiga Itu Pancasila itu menunjukkan federal ya Bang? ya jelas lah persatuan. Dia tidak sebut kesatuan Indonesia situ. Persatuan. Itu debat lama sebenarnya. Yang kita bicarakan ini bukan hal baru. Itu hal lama yang bunyi yang di eh, pasal itu yang negara kesatuan. Saya lupa pasal itu. Itulah yang baru. Kalau yang itunya kan udah lama. Yang sila ketiga tadi. Saya baru Itu setelah ya, diskusi ini tadi baru karena saya juga pengetahuan bahasa juga agak rendah saya ini Bang. ya. Karena mungkin karena tidak terlalu mengkaji bahasa sehingga saya baru tahu juga, Jadi baru memperhatikan betul, teliti betul tadi setelah diskusi ini. ya kan apa bidang bidang orang kan kalau kita fokus kemari kan kiri kanan kita ini blur. Kalau kami ini asal Nah, pakai saja bahasa mana yang keren, dianggap ya tidak tahulah, nah, jadi tidak maka terlalu bahasa itu kan mengkaji juga terlalu harus jauh. harus dimodernisasi bahasa itu karena bahasa itu jendela dunia dia.